kita harus tahu apakah pasien ini shock atau tidak. Sebelum kita masuk ke cardiogenic shock, kita harus tahu dulu apakah pasiennya shock atau tidak. Jadi ini bahasan pertama kita. Jadi dari definisi, apakah itu shock? Shock adalah situasi ketika terjadinya kegagalan sirkulasi untuk memenuhi kebutuhan sel ya, dengan oksigen yang cukup untuk dapat berfungsi secara optimal. Jadi sirkulasi ini gagal untuk memenuhi kebutuhan dari tubuh. Itu adalah shock. Ya. Shock ini adalah kondisi yang sering ditemukan di critical care. Sekitar sepertiga pasien yang dirawat di ruang ICU adalah pasien dengan kondisi shock. Jadi banyak nih kalau teman-teman jaga UGD, kalau teman-teman jaga ICU, ini kasusnya sering nih buat teman-teman berhadapan di pasien-pasien UGD dan ICU. Oke. Nah, bagaimana dengan diagnostik kriteria? Jadi diagnostik kriterianya bisa teman-teman lihat berdasarkan klinis, hemodinamik, dan pemeriksaan laboratorium atau biochemistry. Oke, jadi yang pertama adalah adanya hipotensi. Ketika teman-teman dapatkan pasien dengan sistolik, blood pressure kurang dari 90 mmHg atau kurang dari 70 mmHg untuk mean arterial pressure, maka pasiennya masuk ke dalam hipotensi. Walaupun banyak diagnosis atau banyak kriteria hipotensi, tapi dua ini yang paling sering dipergunakan. Yang pertama adalah systolic blood pressure kurang dari 90 mmHg dan juga MAP kurang dari 70 mmHg. Walaupun di literatur yang lain ada yang bilang kurang dari 65. Oke, jadi yang pertama kriterianya untuk mengetahui ini shock atau tidak adalah hipotensi. Yang kedua adalah adanya hipoperfusi. Ya. Nah, hipoperfusi ini bagaimana cara menilainya? Hipoperfusi dapat dinilai dari kita bilangnya window. Ya, ada jendela-jendela untuk melihat ini hipoperfusi atau tidak. Ya, jendela-jendela untuk mengetahui organnya tercukupi atau tidak kebutuhannya. Jadi kan tadi definisi dari shock adalah ketidakmampuan sirkulasi untuk memenuhi kebutuhan dari sel. Ya, jadi ketika tidak tercukupi metabolismenya, tidak tercukupi kebutuhan energinya, maka sel tersebut akan mengalami penurunan fungsi. Nah, jadi kita bisa lihat dari kulit, kita bisa lihat dari ginjal, kita bisa lihat dari otak. Jadi kulit kita bisa raba akral pasiennya, ya, raba tangannya, kakinya, ya, kita bisa temukan kalau adanya akral yang menjadi dingin atau menjadi lembab, ya, dibandingkan dengan tangan kita atau tangan teman-teman yang lain, ya. Jadi akralnya dingin, itu adalah tanda hipoperfusi di kulit. Untuk ginjal sendiri teman-teman bisa pasang kateter urin, ya, kemudian pantau urinnya. Yang normalnya adalah 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam. Ya, itu normalnya segitu, 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam. Kalau kurang dari 0,5 cc per kilogram berat badan per jam, maka teman-teman bisa lihat ini pasiennya ada gangguan ginjal, kemungkinan ini shock kalau disertai dengan hipotensi. Oke, yang ketiga adalah otak. Yang mudah untuk menilainya adalah kesadaran. Ya, ketika teman-teman temukan pasiennya tidak sadar, hipotensi, ya, maka teman sejawat dapat langsung bilang ini pasiennya kemungkinan sedang terjadi shock. Ya. Oke, jadi dua kriteria, satu hipotensi, dua hipoperfusi, dan yang ketiga adalah untuk mengkonfirmasi temuan-temuan kita akan periksakan laktat. Jadi laktat ini dapat kita periksakan untuk mengetahui metabolisme seluler, metabolisme oksigen di seluler. Jadi ketika didapatkan angka laktat lebih dari 1,5 milimol per liter, maka itu sudah masuk ke dalam kriteria kriteria shock. Jadi mungkin laktat ini akan susah kita temukan atau susah kita dapatkan ketika teman-teman bekerja di klinik ataukah mungkin bekerja di UGD yang tidak bisa mendapatkan akses ke pemeriksaan laktat. Ya, tapi ketika teman-teman bisa dapatkan secara klinis hipotensi dan hipoperfusi, itu sudah cukup untuk bilang pasiennya shock. Jadi laktat ini adalah untuk mengkonfirmasi pemeriksaan kita. Berikutnya adalah ketika teman-teman sudah tahu ini shock. Ya. Ada beberapa tipe shock nih. Yang mana? Apakah shock kardiogenik, ataukah shock sepsis, ataukah shock hipovolemi, dan yang lain? Yang mana nih kira-kira? Apakah dia cardiogenic shock atau tidak? Jadi bahasan kita berikutnya, apakah pasien kita pasien cardiogenic shock atau bukan? Jadi, nah, kita masuk ke mekanisme. Jadi ketika teman-teman membahas masalah shock, maka
teman-teman akan banyak bersinggungan dengan mekanisme. Nanti treatmentnya pun berdasarkan mekanisme tersebut. Oke, jadi ada 4 besar mekanisme, walaupun ada mekanisme lainnya, tapi yang paling sering adalah 4 mekanisme ini. Karena hipovolemia, karena kardiogenik, karena masalah obstruksi, atau karena masalah distributif. Oke, nah jadi pasien kita yang mana untuk diagnosis kriterianya? Jadi kapankah kita bilang pasiennya cardiogenic shock? Cardiogenic shock itu adalah adanya gangguan dari perfusi organ karena adanya penurunan dari cardiac output. Ya, ditandai dengan hipotensi, kongesti paru, dan juga adanya gangguan dari perfusi. Jadi dari tadi teman sejauh tahu shock itu adalah hipotensi, hipoperfusi, dikonfirmasi dengan pemeriksaan laktat. Nah, untuk cardiogenic shock adalah hipotensi, adanya organ hipoperfusi, ditambah dengan adanya kongesti di pulmonal, ya kongesti di paru. Oke. Jadi secara klinis didefinisikan sebagai tekanan darah kurang dari 90 mm Hg ya dalam waktu 30 menit atau membutuhkan vasopresor sehingga tekanan darahnya naik, apakah itu dobutamin, norepinefrin ataupun dopamin sehingga tekanan darahnya naik. Itu adalah definisi dari hipotensi. Yang kedua adalah adanya tanda hipoperfusi. Jadi ini tanda-tanda hipoperfusi di sini hampir sama seperti kriteria shock tadi, adanya gangguan dari kondisi status mental, adanya akral yang dingin, adanya oliguria, tapi didefinisikan sebagai kurang dari 30 ml per jam. Ya. Dan juga laktat yang lebih dari 2 mmol per liter. Jadi ini beda-beda dikit dibandingkan dengan yang slide sebelumnya ya. Oke, nah ditambah dengan adanya kongesti di paru, ya pulmonary congestion atau adanya elevated LV filling pressure yang mana pemeriksaannya adalah pemeriksaan PCWP, pulmonary capillary wedge pressure lebih dari 18 mmHg dan adanya penurunan dari cardiac index kurang dari 1,8 liter per menit per meter square tanpa support, dan kalau dengan support 2 sampai 2,2 liter per menit per meter square dengan support ya. Jadi di sini mengcover adanya hipotensi, adanya hipoperfusi, kongesti paru, dan juga penurunan dari cardiac index atau cardiac output ya. Nah, oke. Dari sini apakah bisa didiagnosis secara klinis? Ya, mungkin kalau kita lihat dari kriteria-kriteria ini agak sulit untuk mengkonfirmasi apakah bisa didiagnosis secara klinis, tapi teman-teman bisa mungkin teman-teman bisa lihat dari hal-hal yang berkaitan dengan pasien. Jadi kalau teman-teman tidak mempunyai fasilitas atau akses ke pemeriksaan PCWP, tidak mempunyai akses ke pemeriksaan cardiac index atau cardiac output, ya kita bisa pakai tadi CVP-nya bagaimana, ya mixed vein-nya bagaimana, atau kalau enggak dari klinis lihat apakah ada infark miokard nggak pasiennya. Ya kalau ada infark miokard maka kemungkinan ini cardiogenic shock. Kalau misalkan ada riwayat heart failure pasiennya, kemungkinan ini adalah cardiogenic shock. Ya, tapi pastikan dulu tidak ada masalah yang lain seperti infeksi, karena kalau infeksi sangat-sangat mungkin pasien tersebut adalah karena masalah distributive shock. Ya, kalau ada masalah hipovolum, misalnya ada pasien muntah-muntah atau BAB cair yang terlalu sering, itu kemungkinan masalahnya adalah hipovolum pasiennya ya. Oke, jadi kalau diagnosis secara klinis maka saran saya teman-teman singkirkan masalah infeksinya, singkirkan dulu masalah volumenya. Ya, kalau itu dan distributif mungkin agak sulit, tapi jarang ya. Alhamdulillah sih kalau distributif mungkin lebih jarang, kecuali teman-teman temukan ini pasiennya tamponade, tapi itu pun juga kondisinya jarang. Tapi yang paling sering adalah kalau tidak ini sudah menyingkirkan hypovolemic shock, sudah menyingkirkan distributive shock, maka kemungkinan adalah cardiogenic shock.